Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita sudah memasuki puasa yang ke-9. Jumat, Sabtu, itu sudah ke-9. Mau malam yang ke-10. Berarti kita sudah memasuki etape yang pertama. Ada 3 etape dalam Ramadan. 10 pekan pertama, 10 pekan kedua, dan 10 pekan yang terakhir, ketiga. 10 pekan pertama Allah akan memberikan yuzalu alaihi rahmat. Allah akan menurunkan rahmat yang begitu banyak. Jadi Imam Al-Qurtubi ketika membahas mengenai yuzalur rahmat, menurunkan rahmat, Allah menciptakan pada hati setiap manusia dengan Ramadan ini mendapat berkah. Baik dia yang tidak suka dengan Ramadan maupun yang suka dengan Ramadan. Orang yang tidak suka dengan Ramadan, orang yang gelisah dengan Ramadan, orang yang bilang, wah Ramadan lagi gitu. Wah bisnisnya gimana nih Ramadan, itu Allah beli berkah tetap. Misalkan orang yang jualan gitu ya, justru ketika bulan Ramadan itu jualannya sangat laku gitu kan. Ya, yang yang takut itu justru ketika bulan puasa makanan tuh banyak, omset justru meningkat di bulan puasa gitu kan. Nah, itu yang tidak suka Ramadan. Allah memberikan berkah kepada orang yang tidak suka Ramadan, apalagi kepada orang yang gemar dengan Ramadan. Jadi yang semangat menghadapi Ramadan. Jadi biasanya kalau anak-anak kan udah wah senang gitu, atau awal-awal itu cerah gitu kan, masjid penuh gitu. Lama-lama nanti makin maju barisannya maksudnya. Tapi yang awal-awal itu memang sangat luar biasa. Istilah kalau beduk tuh pak dung, gedenya keras sekali. Tapi lama-lama semuanya makin hilang. Nah, hal pak dung pertama kali itu adalah 10 hari pertama. Jadi Allah menurunkan rahmat. Nah, kita yang pertahankan 10 hari pertama itu dipertahankan untuk mendapatkan 10 hari yang kedua, yaitu pada saat Allah menurunkan maghfirah, ampunan. Nah, ini berat nih. Jadi 10 hari pertama ini kita harus konsisten memasuki 10 hari yang kedua. Pada saat Allah memberikan maghfirah yang begitu banyak, limpahan ampunan yang begitu banyak. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan as-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadanu, kemudian yaghfiru dzunuba bainahunna idza jtanaba al-kabair. Jadi as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jumu'ati ilal jumu'ah, dan Jumat dari ke Jumat, war ramadhanu ila ramadhan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, itu mukaffiratun, menghapus ya, jami'udz dzunub, semua dosa, idza jtanaba al-kabair, kecuali dosa-dosa yang besar. Makanya di bulan 10 Ramadan terakhir ini kita taubat, kemudian taubat kita yang kecil maka bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Kalau yang di bulan Ramadan itu harus tobatnya benar-benar besar gitu, kalau misalkan dosa besar itu,
Maka di bulan Ramadan taubat yang kecil, istighfar yang kecil itu bisa menghapus dosa yang besar. Bukan berarti setelah Ramadan kita berbuat dosa besar lagi, bukan. Gitu. Artinya apa? Allah memberikan peluang anggebot, gitu. Sonder anggebot, gitu lah. Kalau istilah IC itu sonder price, gitu. Kan gitu. Tapi untuk hitung tertentu, gitu, jam tertentu, kita nggak bisa, kita kemudian nggak bisa di Excel itu kan. Waktunya tertentu. Artinya ada di 10 hari yang kedua. Inilah di mana sonder anggebot itu diberi. Makanya kita pertahankan 10 hari yang pertama untuk mendapatkan rahmat, berkah, ketenangan dan sebagainya. Untuk 10 hari yang kedua kita konsentrasi bagaimana mencapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Banyak dengan cara banyak istighfar, ya. Dengan sholat sunnah. Jadi kalau taubat itu banyak sekali caranya, dengan istighfar, dengan baca hamdalah. Kita baca alhamdulillah atau kita pergi ke majelis taklim, itu selain kita menambah pahala, kita adalah menghapus dosa. Jadi tobat itu bukan hanya istighfar, tapi melakukan kebaikan adalah juga dalam rangka tobat. Selain juga tentu kita bertobat atau kita melakukan atau mengganti dengan perbuatan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kitab Bulughul Maram. Kalau ada PPT sih enak tuh. Apa namanya? PPT apa namanya? Bimer gitu. Oh, ini hadisnya gitu. Kita bahas sama-sama. Nah, tapi nggak apa-apa. Lain kali insyaallah. Pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai definisi Ramadan, definisi shaum. Jadi definisi shaum saya ulangi lagi. As-shaumu ma'nahu al-imsak. Ya, puasa itu artinya adalah imsak, menahan, ngeker bahasa Cirebonnya. Bukan bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawa itu ya, bahasa Jawa. Ya, jadi jadwal imsak itu jadwal menahan. Menahan. Jadi sesuatu yang bersifat kita menahan diri, maka itu namanya imsak. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memaknai ibadah ini tidak dengan kata-kata al-imsak, al-masku, tetapi al-shaumu atau as-siyam. Sebagaimana kita sudah bahas minggu pekan yang lalu, bahwa kenapa Allah menggunakan as-shaum, tidak menggunakan al-imsak, kutiba alaikumus siyam, tidak kutiba alaikumul imsak, karena al-imsak, kalau kita imsak, menahan diri, maka makna imsak itu menahan karena faktor lain, karena faktor X di luar kita. Ya, seperti yang sudah saya contohkan kemarin, misalkan seorang pernah kena penyakit gula atau kena penyakit asam urat, gak boleh makan ini katanya. Atau penyakit jantung itu gak boleh makan yang lemak-lemak. Maka adanya faktor dia menahan diri dari yang lemak-lemak itu karena ada penyakit jantungnya, faktor luarnya. Seorang polisi menahan ya, sesuatu, orang kemudian belai digung. Di sini kan belai digung nggak boleh. Belai digung, kemudian lapor ke polisi, ditahan orangnya. Maka karena belai digung itu akhirnya ditahan. Imsak, penahanan di orang itu, bahasa Arabnya karena faktor X di luar dia, maka namanya imsak. Tapi kalau faktor menahannya, menahan diri dari makannya, minumnya dan sebagainya, itu datang dari tubuhnya sendiri, hatinya sendiri, keinginannya sendiri, kesadarannya sendiri, maka bahasa Arabnya adalah as-shaum atau as-siyam. Makanya kutiba alaikumus syiyam. Ini yang pekan yang lalu. Dan pekan lalu kita sudah membahas juga tentang bagaimana penetapan puasa dan hadis berkenaan dengan niat. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-531 di halaman 110, Pak.
Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, berkata Siti Aisyah, dakhala, masuk, alayya, kepada kami, kepadaku, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, dalam suatu waktu. Faqala, maka berkata Rasul, bersabda Rasul, hal indakum syai', hal indakum, adakah padamu syai'un, sesuatu, apakah kamu punya sesuatu? Qulna, berkata istri Nabi, ya. Qulna, berkata istri Nabi, termasuk Aisyah, la, boten, enggak ada, kanjeng Nabi. Boten wonten. Nah, enggak ada ya Nabi. Qala, bersabda Rasul, fa inni, maka sesungguhnya, izan, karena demikian keadaannya, shaiman, berpuasa. Thumma atana, kemudian Nabi datang lagi kepada kami, yauman, sesuatu hari, akhara, yang lain. Faqulna, maka bersabda Rasul kepada kita, faqulna, maka kita berkata, dia dihadiahkan lana, kepada kita, haisun, makanan. Ini di bawah, kalau kita asli Bulughul Maramnya ada di bawahnya. Haisun itu tamrun, kurma, ya, yang za'unawahu, yang dibuang bijinya, kurma yang dibuang bijinya. Wa yudhaqu ma'idqin, di dalamnya diisi keju, di dalamnya diisi keju. Wa yu'jabani bisamani, kemudian dicampur dengan minyak saman, minyak apa namanya? Mentega. Mentega dicampur dengan mentega, minyak ya minyak mentega, minyak kambing kayak gitu, minyak mentega. Tsumma yudlaku bil yadi, kemudian dicampur, diurap pakai tangan. Hatta yabqa, sehingga kemudian tercampur baur. Ya, itulah yang namanya hais. Enggak tahu di sini kita makannya ada enggak gitu. Ya, jadi kurmanya di ini itu khas apa namanya? Khas orang Arab. Kayaknya enak ya. Kayaknya enak. Puasa soalnya. Faqala, maka bersabda Rasul, arini, tunjukkan, ya, tunjukkanlah wahai istri-istriku makanan itu. Falaqad asbahtu, maka sesungguhnya saya ini pagi ini shaiman, berpuasa. Sebetulnya pagi ini saya berpuasa, tapi kemudian fa'akala, maka Rasul makan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini berkenaan dengan masalah niat, mengenai masalah niat. Ini puasa yang dibahas Rasul adalah puasa sunnah. Sewaktu-waktu, ini dari hadis ini adalah sewaktu-waktu Rasul datang kepada istri Nabi, kemudian bertanya, ada sesuatu yang bisa dimakan enggak? Istilahnya pagi, Bu, ada ini enggak? Ada apa namanya, nasi goreng, bikin nasi goreng. Atau masak enggak? Wah, enggak ada. Misalkan Mbak Umi gitu, misalkan Mbak Uji, Mama, habis gitu misalkan. Ya sudah, kalau gitu saya berpuasa gitu, diet gitu kan. Nah, jadi apa? Semalam tidak niat, kan gitu. Pagi hari bertanya, kemudian tidak ada sesuatu, maka niatlah akhirnya Rasul berpuasa. Maka puasanya sah, tapi untuk puasa sunnah. Untuk puasa yang wajib, maka hadis yang pertama yang diambil yaitu malam yubayyitu siyam qabla al-fajr fala siyamah. Untuk puasa wajib, barang siapa yang malamnya tidak niat, maka puasanya tidak sah. Artinya dia harus niat, kecuali puasa sunnah tadi kasus ini. Kemudian sewaktu-waktu datang lagi Nabi. Apa? Tadi udah niat tapi nih ya, udah niat. Ini kayak kemarin nggak ada nih, niat aja lah puasa gitu kan. Terus datangnya ada makanan, nggak ada ya Rasul, ini hadiah ini. Ada apa namanya? Ada makanan yang lumayan lah, lezat gitu. Akhirnya Rasul apa? Membatalkan. Konteksnya sunnah. Konteksnya sunnah. Jadi walaupun sudah niat boleh membatalkan. Tapi kalau puasa wajib, maka kalau sudah niat malamnya haram untuk membatalkannya. Orang membatalkan puasa gini, waduh panas gitu, minum, haram ini membatalkannya, dosa. Maksudnya puasa wajib. Waktu ganti puasa wajib. Waktu ganti puasa wajib juga gitu, tidak boleh dibatalkan. Meskipun ada tamu,
Meskipun suami dengan istri kan dalam suatu hadis kalau seandainya istri ada suami, maka aku puasa itu izin dulu sama suaminya. Misalkan sini ada yang belum nikah. Bisa gelas dia. Kalau belum nikah izin siapa nih? Jadi apalagi kalau suaminya misalkan datang dari perjalanan jauh. Misalkan suaminya datang dari perjalanan jauh. Kemudian datang ke majelis, kemudian ke rumah, kemudian istrinya puasa tanpa izin, itu hukumnya nggak baik. Maka harus izin kepada suaminya. Walaupun satu rumah ketemu, kalau bisa kasih tahu suaminya. Jadi saya lagi puasa ini gimana puasa? Gitu. Apalagi kalau datangnya udah ini, kayak kasihan suaminya ini, makanya yang tadi saya belum. Kalau yang sudah nikah kan tahu gitu istilahnya. Oh banyak gitu ya. Jadi memberitahu. Yang hadis kembali lagi bahwa salah satu puasanya maka niatnya adalah dia kalau puasanya wajib niatnya harus dimalamkan, dan begitu puasa wajib maka tidak boleh dibatalkan. Tadi istri kalau dia puasanya wajib mengganti, maka suaminya datang, suaminya harus menghormati istrinya. Karena ketaatannya kepada Allah itu nomor satu daripada suami. Ya, sebelum dilanjut ada pertanyaan? Istri. Itu kalau istrinya niat puasa mengganti kan ya, mengganti Iya, puasa wajib. betul. Kalau puasa sunat berarti suruh batal ya. Batalin. Rasulullah aja mungkin bisa batalin. Kalau suruh batal. Kalau puasa sunnah, ada hal-hal yang mesti dilakukan. Misalkan orang puasa sunnah, Senin Kamis gitu kan, datang tamu, maka hukumnya menghormati tamu itu wajib. Ya, sunnahnya bukan dibatalin. Ya. Maka dalam satu hadis di dalam Arba'in Nawawi, hadis yang ke-37 dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Dhaifah tamu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kalau dia berpuasa, maka memuliakan tamunya hukumnya wajib. Sunnah untuk dibatalkan. Kecuali kalau sudah kumpul, sudah tahu. Yang datang Bang Reza ke saya. Gimana? Kamu makan aja sendirilah. Kalau tamunya bukan muslim. Hah? Tetap menghormati tamu itu hukumnya adalah wajib. Kalau misalnya Ya. kalau misalnya sakit gitu ya, itu bagaimana? Kan misalnya puasa nih, terus sakit, tapi ya walau alam sakitnya apa, sampai dia tidak kuat untuk berpuasa, itu boleh tidak? Siangnya sakit gitu. Iya, tapi Siangnya sakit. Siangnya. iya paginya udah puasa nih ya, udah ini terus tiba-tiba kan walau alam sampai apa terus sakit gitu. Puasa Ramadan. Ramadan. Menggantikan atau kembali? Ramadan. Atau Kalau sakit maka batal. Ya. Iya. Kalau menggantikan batal. Batalkan. Kalau misalkan sakit, hadisnya jelas, dalam ayat Al-Quran jelas. Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran jelas. Faman kana minkum maridun. Maridun di sini tidak disebutkan oleh Al-Quran datang sakitnya itu pada saat sebelumnya ataupun sesudahnya. Atau saatnya. Atau pada saat. Di dalam ayat Al-Quran jelas. Faman kana minkum Mari maridun.
2 kali gitu. Iya, 2 kali. Hadis itu ayatnya itu 2 kali. Ya, ayat 184 dan 185. Faman kana minkum, barang siapa kamu di antara kamu maridun, sakit, tapi sakitnya adalah sakit yang memang dia tidak kuat kalau berpuasa, atau memang mengharuskan dia tidak berpuasa, atau dia makan obat yang harus rutin, tidak bisa diganti pada saat misalkan malam, maka ya nggak apa-apa diganti. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyam, maka hitung hari-hari yang kurangnya. Tidak boleh, tapi sakitnya tidak boleh asal-asalan. Sakit apa namanya? Panu Gitu. Panu. Sakit, Pak. Puasanya ini nggak bisa. Tapi sakitnya adalah sakit yang tidak kuat berpuasa. Jadi gitu. Pernah dengar kalau terkilir tuh ada hadis yang tentang terkilir itu tidak membatalkan, ya apa-apa. Saya belum. Ya. Jadi hadis, tapi yang jelas kalau hadis ini jelas sekali di apa namanya dibahas oleh Ibnu Katsir. Dalam Ibnu Katsir dikatakan bahwa yang maknanya adalah maridon yang menimbulkan kepayahan. Sakit yang menimbulkan kepayahan. Jadi sakit syar'i ya. Sakitnya syar'i. Sakitnya syar'i. Sakit syar'i. Sakit yang memang bisa membatalkan puasa. Itu insyaallah. Kalau karena kerja itu gimana? Kerja sampai berat gitu. Kan kayak ada sekarang apa? Pemain bola yang profi itu kalau lagi tanding katanya boleh batalin puasa itu gimana? Ada yang Di Olimpiade ceritanya. ada Olimpiade gitu ya, itu. Termasuk sakitnya, termasuk apa? Darurat. Rukhsah. Atau sebaiknya enggak usah Olimpiade. Jadi rukhsah puasa itu ada 5. Rukhsah puasa itu ada 5. Yang pertama adalah maridun. Orang yang sakit. Yang kedua adalah orang yang safar. Yang ketiga adalah orang yang ajuzan, orang tua. Maridun, safaran, ajuzan, kemudian orang yang hamil atau murtadi'ah atau menyusui. Nah, ini faktornya yang adalah liddarurah. Darurat. Apakah itu masuk darurat atau tidak? Kalau memang diperlukan tenaga yang luar biasa, kemudian konsentrasi dan sebagainya, itu termasuk darurat, maka insya Allah bisa. Tapi apakah ini masuk darurat? Nah, orang sendiri itulah yang menjadi tolak ukurnya atau adatnya menjadi tolak ukur. Kerja berat gitu di umcuk gitu kan. Ada student misal kerjanya umcuk, pas giliran jawabannya puasa, udah gitu lantai 7 gitu, nggak ada lift gitu kan. Gimana ini gitu kan? Pengalaman. Misalkan itu kan, atau misalkan umcuk gitu kan, maka gimana? Ya sudah, liddarurah, tidak menjadi masalah. Oh gitu. Iya kan menjadi masalah. Kalau tahu kemarin. Iya kemarin. Tapi kalau nggak lantai 7 juga. Payah nggak? Atau pokoknya darurat itu ya ada faktornya. Bisa jadi olahraga itu darurat. Ini ya, jadi ada 5. Orang yang sakit dapat dispensasi, orang yang safar dapat dispensasi, orang tua dapat dispensasi, orang hamil atau menyusui dapat dispensasi, dan orang yang darurat. Kalau student yang sedang ujian, Wah, itu masuk darurat atau tidak? Soalnya kan kita student ujian butuh konsentrasi, asupan protein dan hal lain sebagainya. Apa kita termasuk ke opsi yang kelima? Baik-baik aja. Kalah laki-laki.
Ini kalah katanya laki-laki sama perempuan. Kalau puasa lebih dimudahkan loh. Berarti kalau gitu kalau puasa dimudahkan puasa saja. Karena darurat itu maksudnya adalah darurat itu bukan perhitungannya pada kemampuan pada orangnya tapi sebetulnya, tapi istilahnya faktor efeknya. Misalkan kalau tidak kerja kalau tadi misalkan lantai 7 gitu bisa pingsan pas saya begitu. Suruh bawa ini, sendirian gitu kan. Turun dari lantai 7 pingsan pas saya bisa, Pak. Maka itu faktor efeknya seperti apa gitu loh. Kalau tujuan tadi ujian hanya konsentrasinya kurang, faktor efeknya nggak betul berbahaya. Jadi jelek. Jelek gampang nanti di remedial gitu. Atau apalah. Tidak kemudian asal mengatakan kita darurat, tidak. Tapi ada faktor, yaitu faktor efek. Jadi kalau pemain bola tadi memang bisa. Santri Indonesia itu ke Olimpiade. Belum lagi kan bulu tangkis gitu kan. Waktunya lama puasa kan 18 jam. Sementara di Indonesia saat ini sangat pendek. Ada pertanyaan? Minta fatwa. Saya enggak tahu. Saya baca minta fatwa dari MUI. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan pada hadis yang ke 532. Wa an Sahl bin Sa'd, dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Rasul, la yazalun nasu bi khairi ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. La yazalu, tidak gingsir-gingsir, tidak gingsir itu tidak apa ya? La yazalu itu tidak Cirebon. Tidaklah menjadi annasu, manusia, bi khairi ma ajjalu, tidaklah manusia itu tidak bi khairi ma ajjalu, dengan sebaik-baiknya sesuatu. Ajjalu al-fitra, orang yang mendahulukan al-fitra, mempercepat al-fitra, berbuka puasa. Jadi orang itu tidak dikatakan seorang yang baik ketika orang kemudian tidak mensegerakan buka. Jadi kalau sudah maghrib tung gitu, ya, buka. Masih kuat. Jangan iya, masih kuat gitu. Kan misalkan di Indonesia kita datang Indonesia, begitu dari Indonesia biasanya masih kuat, di Jerman 18. Gaya gitu kan. Gaya gitu, apa namanya? Enggak boleh. Kalau sudah datang maghribnya Pak, tung, buka gitu. Kalau di luar rumah nggak ada makanan. Bisa tajam. Hampir masjid. Bawa. Boleh Boleh. Pokoknya ada sesuatu yang dipersiapkan untuk batalkan. Tidak bisa yang orang batalkan begini. Udah maghrib, nggak bisa. Saya mendiat membatalkan puasa, tapi nggak membatalkan gitu loh. Maka tidak bisa. Itu berarti tidak membatalkan. Maknanya membatalkan apa? Ya apa aja yang bisa dimakan yang membatalkan puasa. Mau nanya dong Pak, Monggo. bukan yang kalau membatalkan dengan niatnya aja itu udah batal? Tidak. Tidak. Jadi sahabat. Tidak. Berniat Tidak batal. Oh berarti maksudnya membaca doa yang